ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. Yang puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan malam hari ini Bapak Ibu sekalian, kita akan melanjutkan kajian Islam spesial Travel Hisar Global Indonesia yang sempat tertunda beberapa waktu yang lalu. Nah, insya Allah untuk minggu di di ya, hal ini upaya kita untuk mengkaji yang terus dan terus tidak berhenti ya Bapak Ibu sekalian untuk belajar, dan insya Allah kami juga akan dengan bagian dari dakwah atau divisi dakwah dari Yayasan Taufiq Sulaimaniyah. Insya Allah juga Abi As Mahmud sebagai awal kita dalam kajian kisah pada Januari ini ya Bapak sekalian. Taruh di sana deh. Apakah terdengar jelas Bapak Ibu sekalian? Jelas ya? Ya, jelas Abi. Ya, insya Allah jelas ya. Ya. Putus-putus ya? Ada yang putus-putus, ada yang ini. Ya, insya Allah. Jelas, Abi. Jelas ya, jelas. Ya, alhamdulillah kalau udah jelas ya Bapak Ibu sekalian. Ya, nanti Bapak Ibu sekalian, nanti ke depannya insya Allah kajian Islam spesial Travel Hisar Global ini akan berkolaborasi dengan divisi dakwah dari Yayasan Taufiq Sulaimaniyah, yang insya Allah pada malam hari ini dimulai dengan tema yaitu Isra Mi'raj ya Bapak Ibu sekalian. Namun dari Abi Asep Mahmud bisa dibuka Abi. Ya, Billy. Yang telah hadir. Iya baik. Abi telah hadir Abi Asep Mahmud di tengah-tengah kita Bapak Ibu sekalian. Insya Allah akan menjelaskan ataupun akan menerangkan tentang Isra Mi'raj ini ya Bapak Ibu sekalian. Yang judulnya juga adalah Isrokan raga dan Mi'rajkan jiwa ya Abi ya. Oke, tanpa berpanjang lebar, mengingat waktu yang singkat ya Bapak Ibu sekalian, kita langsung serahkan aja kepada Abi Asep Mahmud untuk waktunya. Untuk Abi Asep Mahmud dipersilakan Abi. Baik, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebelum mulai kepada kajiannya, mari kita sama-sama membaca 1 surah Al-Fatihah dan 3 surah Al-Ikhlas. Kita hadiahkan untuk Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, jami'i silsilah sahadat kita, terkhusus muassis Pondok Pesantren Sulaimaniyah, Syekh Sulaiman Hilmi Tunahan Qudisa Sirruh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. 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 اللهم ارزقنا حفظ المرسلين وإلهام الأنبياء وفهم الأولياء
بكرمك يا أكرم الأكرمين وبرحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ارزقنا حفظ المرسلين وإلهام الأنبياء وفهم الأولياء بكرمك يا أكرم الأكرمين وبرحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ارزقنا حفظ المرسلين وإلهام الأنبياء وفهم الأولياء بكرمك يا أكرم الأكرمين وبرحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم بحب ذاتك تحصنا يا الله، لا إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله حقا وصدقا. اللهم بحب ذاتك تحصنا يا الله، لا إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله حقا وصدقا. اللهم بحب ذاتك تحصنا يا الله، لا إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله حقا وصدقا. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم عليه وعليهم. نعوذ بالله من الهم والخزي ومن الجبن والبخل ومن العجز والكسل ومن غلبة الدين وقهر الرجال. ربي يسر ولا تعسر، ربي تمم بالخير. رضي الله تعالى عنا وعنكم وعن كافة المؤمنين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi ja'alana minal muallimina wal muta'allimina fi sabilillah. Wassalatu wassalamu ala khairil bariyah wa ala alihi wa ashabihi al-mab'uthi bid-da'wah ila yaumil qiyamah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. وأشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده، أما بعد. فقد قال الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. الآية. صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة الصلاة، إذا صلحت صلح سائر عمله وإذا فسدت فسد سائر عمله. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي يا فتاح يا عليم يا وهاب. Yang kami hormati pengatur waktu, pengantar acara Abi Lutfi Hadi, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala muliakan. Yang kami hormati jajaran pengurus Hisar Global Indonesia yang telah memfasilitasi kegiatan yang mulia ini, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala muliakan. Yang kami hormati juga para mitra Hisar Global Indonesia yang hadir dalam kajian ini, dan tidak lupa juga yang kami banggakan para ibu, bapak semua mustami'in semuanya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala muliakan. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Pertama-tama, mari kita sama-sama panjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang Maha Ghafur, yang mana berkat limpahan kudrat dan iradatnya lah, alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala takdirkan kita bertemu, berkumpul, bertatap muka walaupun melalui wasilah sosial media, yang mudah-mudahan dengan bertatap mukanya kita, mudah-mudahan dengan ada kajiannya yang diwasilahi oleh Hisar Global Indonesia, menjadikan sebab kita semua dimudahkan dimasukkan ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Senafas dengan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahalallahu lahu tariqan ilal jannah." Barang siapa yang berniat diri melaksanakan keluar untuk mencari ilmunya Allah Subhanahu wa taala, kita masuk ke dalam Zoom ini, wasilah sosial media ini diniatkan dalam hati kita,
diniatkan dalam diri kita untuk mencari ilmunya Allah Subhanahu wa taala, maka sahhalallah, Allah akan memudahkan kita dimasukkan ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan kajian ini, wasilah mudzakaratul ilmi ini, kita semua dimasukkan ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Salawat berlimpah salam mari kita sama-sama curah limpahkan kepada baginda alam, legendaris of Islam, Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak lupa kepada keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in atba'ut tabi'innya, dan mudah-mudahan keselamatan sampai kepada kita selaku umatnya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala karena Allah Subhanahu wa taala memberikan ribuan, jutaan, bahkan tidak terhingga nikmat kepada kita semua. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kalau kamu semua menghitung nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kamu semua, maka la tuhsuha, tidak akan bisa dihitung saking banyaknya nikmat yang Allah berikan kepada kita semua. Salah satu nikmat besar yang Allah berikan kepada kita semua adalah nikmat panjang umur. Allah Subhanahu wa taala panjangkan umur kita sehingga kita semua ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala berjumpa dengan bulan mulia, berjumpa dengan bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, berjumpa dengan bulan yang di mana di dalamnya terdapat kejadian yang sangatlah luar biasa, yaitu bulan Rajabus Syarif. Maka dari itu kita selaku hambanya Allah, al-makhluk kullu ma siwallah wa huwa makhlukun, kita semua selaku makhluknya Allah wajib patut bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ada dua modal di dalam hidup untuk menghadapi sebuah kejadian. Yang pertama, daya pikir, alatnya akal. Yang kedua, daya zikir, alatnya iman. Karena tidak semua kejadian yang kita lihat, tidak semua kejadian yang terdengar oleh kita, tidak semua kejadian yang kita rasakan, kita bisa cerna oleh akal kita yang sangatlah terbatas. Ada kejadian-kejadian yang kita dengarkan yang tidak bisa didengarkan, difikirkan oleh akal kita yang terbatas, akan tetapi perlu kita rasakan dengan keimanan kita. Contoh seperti ketika kita berada di tepi sungai yang sangatlah besar, di samping kanan kita ada mobil yang besar, seketika itu mobilnya berada di tepi sungai yang lainnya. Pas dilihat di depan kita ada jembatan yang membentang yang sangatlah luas. Maka akal kita menerima, oh, mobil yang ada di samping kita itu dengan wasilah menyeberangi jembatan yang luas tersebut sehingga berada di tepi sungai yang lainnya. Kejadian tersebut bisa kita cerna dengan akal pikiran kita yang sangatlah terbatas. Pun demikian ada kejadian-kejadian yang tidak bisa difikirkan dengan akal kita, akan tetapi harus diimani oleh jiwa kita. Contohnya seperti apa? Khawariqun lil adat, kejadian-kejadian yang keluar daripada kebiasaan, kejadian-kejadian yang di luar nalar kita, mukjizat-mukjizat para nabi, karomah-karomahnya para aulia misalkan. Ketika Nabi Musa alaihi salam diburu, ingin dibunuh oleh Fir'aun alaihi la'nah, ketika Nabi Musa alaihi salam berada di tepi lautan yang sangatlah luas, dengan tongkatnya dipukulkan ke lautan sehingga lautan menjadi jalan yang sangatlah luas. Kalau kita pikirkan dengan akal pikiran kita yang sangatlah terbatas, mana mungkin tongkat yang sebegitu kecilnya ketika dipukulkan kepada lautan berubah menjadi jalan.
Karena itu merupakan mukjizat daripada Nabi Musa alaihissalam, maka kita harus percayai dengan keimanan kita. Pun demikian dengan kejadian Isra wal Mi'raj. Isra Mi'raj merupakan kejadian yang sungguh luar biasa. Apakah bisa dicerna dengan akal kita yang sangatlah terbatas? Tidak bisa. Kejadian Isra Mi'raj adalah kejadian yang harus dan wajib kita imani dengan jiwa kita. Baik Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, insyaallah dalam kesempatan ini sedikit akan saya jelaskan sekelumit tentang Isra Mi'raj, bagaimana terjadinya Isra Mi'raj, kemudian oleh-oleh apa yang dibawakan baginda besar Nabi Muhammad SAW untuk kita. Bagaimana cintanya baginda besar Nabi Muhammad SAW ketika Isra Mi'raj berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala, tapi masih memikirkan kita selaku umatnya. Baik Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ada beberapa sebab terjadinya Isra Mi'raj. Ada beberapa sebab terjadinya Isra Mi'raj. Yang pertama adalah pada waktu tersebut, pada tahun tersebut adalah tahun kesedihan baginda Nabi Muhammad SAW yang dinamakan dengan Amul Huzni. Karena pada waktu itu dua orang kekasih Nabi Muhammad SAW meninggal dunia. Dua orang yang siap berada di garda terdepan untuk membela Nabi Muhammad SAW meninggal dunia. Yang pertama pamannya sendiri yaitu Abu Thalib. Abu Thalib kita tahu ketika Abu Thalib hidup, ketika berada di sampingnya Rasulullah SAW, maka kaum Quraisy tidak bisa berbuat apa-apa. Maka kaum Quraisy tidak bisa mengganggu baginda besar Nabi Muhammad SAW. Abu Thalib siap berada di garda terdepan untuk membela baginda Nabi Muhammad SAW. Sehingga pada waktu itu, pada tahun itu Abu Thalib meninggal dunia, sedihlah Rasulullah SAW. Kemudian tidak lama dari meninggalnya Abu Thalib, meninggal pula, wafat pula istrinya Rasulullah SAW, yaitu Siti Khadijah binti Khuwailid. Siti Khadijah adalah istri yang siap berjuang bersama Rasul, membela agama Islam bersama Rasul, menyebarkan agama Islam bersama Rasul, bahkan siap mengorbankan jiwanya, siap mengorbankan hartanya demi tegaknya agama Islam bersama Rasulullah SAW. Pada tahun itu pun juga Siti Khadijah meninggal dunia, sedihlah Rasulullah SAW. Maka karena dua orang kekasih Rasulullah SAW pada waktu itu meninggal dunia, sehingga dinamakan dengan Amul Huzni. Maka terjadilah Isra wal Mi'raj. Kemudian sebagian ulama mengatakan sebab terjadinya Isra Mi'raj adalah undangan khusus dari Allah Subhanahu wa taala kepada baginda besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ismail Haqqi Busrawi Hazretleri dalam sebuah kitabnya, beliau mengatakan bahwa pada suatu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berada di rumah putra pamannya, yaitu di Ummu Hani. Setelah beliau sholat 2 rakaat, beliau tidur di rumah tersebut. Tengah malam datang malaikat Jibril, malaikat Mikail, malaikat Israfil dan 70.000 malaikat ke hadapan baginda besar Nabi Muhammad SAW. Malaikat Jibril berkata kepada Nabi Muhammad SAW, "Ya Muhammad, Anda diundang oleh Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah Subhanahu wa taala belum pernah mengundang siapapun ke hadapannya. Allah Subhanahu wa taala belum pernah memanggil siapapun ke hadapannya. Hari ini, detik ini engkau diundang oleh Allah Subhanahu wa taala." Sehingga baginda Nabi Muhammad SAW dibelah dadanya, dibersihkan hatinya oleh air Zam-Zam, kemudian dimasukkan iman dan hikmah ke dalam jiwanya. Itu sebab daripada Isra Mi'raj. Kemudian sebagian keterangan lagi menyatakan bahwasanya sebab daripada Isra Mi'raj adalah adanya pertengkaran daripada langit dan bumi. Bumi bertengkar dengan langit. Bumi bilang di bumi itu ada makhluk-makhluk Allah yang beribadah kepada Allah.
Kemudian langit juga bilang, di langit juga ada matahari yang menerangi orang-orang yang beribadah kepada Allah. Terus bertentangan sehingga bumi berkata, di bumi terdapat makhluk yang lebih mulia daripada yang lainnya. Afdalal khalqi, makhluk yang lebih mulia daripada apapun yang ada di bumi ataupun di langit, yaitu baginda besar Nabi Muhammad SAW. Sehingga langit pun iri, Pak. Langit pun iri berkata kepada Allah, meminta kepada Allah, ya Rabb, datangkan makhluk mulia tersebut ke langit supaya kami pun ikut menjadi mulia. Maka dari itu ada kejadian Isra wal Mi'raj. Baik Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita tahu Isra adalah perjalanan Nabi Muhammad SAW dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Kemudian yang Mi'raj adalah perjalanan Nabi Muhammad SAW dari Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha, bahkan sampai berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Nabi berisra, berjalan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa menggunakan buraq. Kemudian Nabi berjalan, perjalanan Nabi dari Masjidil Aqsa sampai langit ke-7 itu menggunakan sayap para malaikat. Kemudian dari langit ke-7 sampai Sidratul Muntaha menggunakan sayapnya malaikat Jibril. Kemudian dari Sidratul Muntaha sampai berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala, malaikat Jibril berkata, "Ya Rasulullah, aku sekedar menemanimu sampai sini saja. Aku tidak berani melangkah setelah Sidratul Muntaha walaupun satu langkah. Kalau aku melangkah satu langkah saja, maka aku akan terbakar," kata malaikat Jibril. Sehingga dari Sidratul Muntaha sampai berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala, Nabi Muhammad SAW sendirian. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, untuk dalil Isra Mi'raj tersebut, dalil Isra ada dalam Al-Quran yang kita tahu, yang tadi saya bacakan dalam Muqaddimah Al-Isra ayat 1. Astagfirullah billah, subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu liruniyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Yang artinya subhanalladzi, Allah Subhanahu wa taala berfirman dimulai dengan kata subhanalladzi, yang artinya maha suci Allah yang menjalankan. Kalau kita lihat konteksnya Pak Bu, dalam ayat Al-Quran hanya kejadian Isra Mi'raj saja yang Allah Subhanahu wa taala berfirman dimulai dengan kata subhana. Artinya subhana maha suci Allah. Yang artinya bahwasannya setelah kata subhana tersebut terdapat kejadian yang sangatlah luar biasa. Saking luar biasanya kejadian tersebut, Allah berfirman dimulai dengan kata subhana. Kemudian subhanalladzi asra, maha suci Allah Subhanahu wa taala yang menjalankan. Yang menjalankan. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kejadian Isra Mi'raj ini bukan kehendak baginda Nabi Muhammad SAW, bukan beliau sendiri yang berjalan, tapi Allah Subhanahu wa taala yang menjalankan baginda Nabi Muhammad SAW. Makanya tidak aneh ketika dalam satu malam, di sepertiga malam, Nabi bisa berisra dan bermi'raj karena Allah sendiri yang menjalankannya. Karena dengan takdirnya Allah, dengan kudratnya, dengan iradatnya Allah lah Nabi Muhammad SAW diisrakan dan dimi'rajkan. Menurut akal kita yang sangatlah terbatas, mana mungkin di sepertiga malam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa itu jauhnya luar biasa. Mana mungkin sepertiga malam bisa nyampe ke Masjidil Aqsa, bahkan ke langit ke-7. Kalau kita pikirkan dengan akal kita yang terbatas. Tapi ini adalah asra, Allah yang menjalankan. Apapun bisa terjadi dengan kun fayakunnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Contoh seperti gini. Logikanya, ada seekor semut. Ketika semut tersebut berjalan dari ujung meja kepada ujung meja yang lainnya, kalau kita
lihat dengan jam tangan kita, mungkin dalam waktu setengah jam dari ujung satu ke ujung yang lain baru bisa nyampe. Tapi kalau coba kita ambil semut tersebut dari ujung tersebut, dari ujung meja itu, kemudian dengan tangan kita angkat dan kita simpan ke ujung yang lainnya, belum juga 5 detik semut tersebut berada di ujung meja yang lainnya. Dalam artian, semut kalau berjalan membutuhkan waktu 1 jam. Kalau semut tersebut dijalankan, maka dengan 5 detik saja semut akan sampai ke tujuannya. Begitupun juga baginda besar Nabi Muhammad SAW. Kalau kita pikirkan dengan akal kita yang sangatlah terbatas, ketika Nabi meskipun dengan unta yang sangatlah cepat, tak mungkin sepertiga malam itu bisa selesai Isra wal Mi'raj, tapi dengan dijalankan oleh Allah Subhanahu wa taala, diisrakan dan dimi'rajkan oleh Allah Subhanahu wa taala, apapun bisa terjadi. Kemudian bi'abdihi, Maha suci Allah Subhanahu wa taala yang menjalankan hambanya. Jadi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam kitab tafsir Hammami dikatakan bahwasannya yang dimaksud bi'abdihi di sini adalah ruh ma'al jasad. Nabi berisra dan bermi'raj bukan ruhnya saja, apalagi badannya saja, jasadnya saja. Tapi Nabi berisra dan bermi'raj adalah ruh ma'al jasad. Makanya di sini konteksnya bi'abdihi, bukan biruhin nabi, tapi bi'abdihi. Yang dimaksud abdun tersebut ruh dan jasadnya Nabi Muhammad SAW berisra dan bermi'raj. Baik Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, itulah hadis dalil tentang Isra. Kemudian dalil tentang Mi'raj, sebetulnya dalam Al-Qur'an tidak menjelaskan dalil tentang Mi'raj. Ada sebuah kitab mengatakan, ada hadis yang menjelaskan bahwasannya Rasulullah SAW Mi'raj dari Masjidil Aqsa naik ke langit pertama, berjumpa dengan Nabi. Dari langit pertama naik ke langit kedua, berjumpa dengan, sampai ke langit ketujuh, berjumpa dengan Nabi Muhammad, dengan para nabi yang lain. Sebagian riwayat menyatakan hadis tersebut dhaif. Akan tetapi dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala berfirman, Asta'idzu billah wa laqad ra'ahu nazlatan ukhra 'inda sidratil muntaha. Sungguh dia, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, benar-benar telah melihat Jibril dalam keadaan rupa yang asli pada waktu yang lain, yaitu ketika di Sidratul Muntaha. Ketika hadis tersebut dhaif, Pak, Bu, kemudian ada dalil yang lain yang menyatakan bahwa Nabi pernah berjumpa dengan malaikat Jibril di Sidratul Muntaha. Itu Al-Quran yang merupakan dalil yang qat'i. Ketika dalil yang dhaif disandarkan dengan dalil yang qat'i, dikuatkan dengan dalil yang qat'i, maka dalil yang dhaif tersebut berubah menjadi qat'i. Maka hadis yang menyatakan bahwasannya Mi'raj dari langit pertama, langit kedua, langit ketiga, karena dikuatkan dengan ayatul karimah yang qat'i, maka hadis tersebut berubah menjadi hadis yang qat'i. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, setelah kejadian Isra Mi'raj tersebut, kita tahu Nabi Muhammad SAW menjelaskan kepada para sahabatnya bahwasanya beliau telah berisra dan bermi'raj. Banyak sayang 1000 kali sayang. Banyak sekali di situ yang bermunafik, banyak sekali yang meninggalkan. Bagaimana kita bisa berangkat dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, kemudian ke langit yang ketujuh dengan sepertiga malam? Tidak mungkin. Banyak sekali sahabat yang mengingkari adanya Isra wa Mi'raj, tapi sahabat yang pertama kali mempercayai kejadian Isra wal Mi'raj adalah sahabat Abu Bakar As-Siddiq. Ketika Nabi Muhammad SAW menceritakan bahwasannya aku telah berisra dan bermi'raj, tanpa berpikir panjang, dengan itaat dan taslimiyatnya beliau, ya Rasulullah, apapun segala sesuatu yang keluar dari mulutmu, meskipun tidak diketahui, tidak difahami dengan akal kita, aku mengimaninya ya Rasulullah. Maka Isra Mi'raj, kejadian tersebut merupakan kejadian yang harus kita imani dengan keimanan kita, dengan daya zikir kita. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, salah satu daripada
oleh-oleh Isra Mi'rajnya baginda besar Nabi Muhammad SAW adalah sholat 5 waktu. Sholat 5 waktu. Yang memang asalnya ketika berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada umatnya bukan 5 waktu, Babu, akan tetapi 50 waktu. Di dalam kitab tafsir Ruhul Bayan dikatakan bahwasannya faradallahu alayya khamsina salatan fi kulli yaumin wa lailatin, kata Rasulullah. Allah Subhanahu wa taala telah memfardukan kepadaku dalam satu hari satu malam adalah 50 waktu. Fanazaltu ila Ibrahim falam yakul syai'an. Ketika aku turun dari berjumpa dengan Allah, bertemu dengan malaikat Ibrahim nggak bilang apa-apa. Kemudian summa ataitu Musa, ketika turun dari langit tersebut aku berjumpa dengan Nabi Musa alaihissalam. Faqala, Nabi Musa berkata kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ma farada rabbuka ala ummatika. Apa yang Tuhanmu, apa yang Allah fardukan untuk umatmu? Qultu, aku pun menjawab, kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khamsina salatan, 50 waktu salat yang Allah fardukan untuk umatku. Kemudian Nabi Musa berkata, qala irji' ila rabbika fas'alhu takhfiq fa inna ummataka la tutiqu dzalika. Wa inni wallahi qad jarrabtu an-nasa qablaka wa ajaltu bani Israil asyaddal muajalah. Nabi Musa berkata, irji ila rabbika, kembali lagi kepada Tuhanmu, fas'alhu takhfif, minta diringankan. Kalau kita berpikir ya Pak, Bu, tanpa ketika Rasul ketika turun tanpa bertemu dengan Nabi Musa, tanpa kembali lagi kepada Allah, Allah fardukan 50 waktu kepada kita. 5 waktu saja sudah susahnya luar biasa. 5 waktu saja sudah malesnya luar biasa, saya terutama. 5 waktu saja ketika ingin sholat awal waktu susahnya luar biasa. Allah fardukan 50 waktu, Babu. Bagaimana coba? Makanya Nabi Musa alaihissalam berkata, kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, fas'alhu takhfif. Minta keringanan kepada Allah, fa inna ummataka la tutiqu dzalika. Umatmu tidak akan kuat wahai Muhammad ketika dikasih kewajiban salat 50 waktu. Wa inni wallahi qad jarrabtun nas qablaka wa ajaltu bani Israil asyaddal muajalah. Aku sudah pengalaman, kata Nabi Musa. Aku sudah pengalaman dan aku mencoba kepada Bani Israel, umat-umatku, dan tidak bisa dilaksanakan. Kemudian Nabi Muhammad SAW, faraja'tu ila rabbi fakharajtu sajidan faqultu ya rabbi khaffif an ummati. Datanglah aku kembali kepada Tuhanku, kata Nabi Muhammad SAW, sambil bersujud aku meminta kepada Allah, ya rabbi khaffif an ummati, ringankan ya Allah sholatnya. Kemudian fahatto anni khamsan, kemudian dikurangi oleh Allah 5 waktu. Berarti jadi 45 waktu difardukan. Faraja'tu ila Musa wa akhbartuhu qala inna ummataka la tutiqu dzalika. Kemudian ketika turun lagi bertemu lagi dengan Nabi Musa, kemudian Nabi Musa mengatakan kembali lagi kepada Allah, minta diskon lagi, minta turunin lagi sholatnya, terus seperti itu sampai terakhir Allah Subhanahu wa taala memfardukan sholat 5 waktu saja. Bahkan ketika Nabi Muhammad SAW berkata kepada Nabi Musa alaihissalam bahwasanya sholat menjadi 5 waktu, apa yang dikatakan Nabi Musa alaihissalam? Qala irji' fas'alhu tahfif. Kembali lagi kepada Tuhanmu, maka minta diringankan. Sudah 5 waktu padahal. Apa jawab Rasulullah SAW? Faqultu qad raja'tu rabbi hatta stahyaitu. Aku sudah pulang pergi kepada Tuhanku sehingga aku malu. Walakin arda wa usallim. Maka dari itu aku sekarang ridho dan aku sekarang taslim, berserah diri apa yang Tuhanku perintahkan, bahwasannya kewajiban kepada umatku adalah 5 waktu, maka cukup sudah 5 waktu saja. Tak perlu lagi kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, ini merupakan salah satu perhatian sebetulnya, Pak.
Perhatian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada kita selaku umatnya. Coba kalau kita sholat 50 waktu, kapan kita kerjanya? Coba kalau kita sholat 50 waktu, kapan ada waktu dengan keluarganya? Kita 5 waktu saja sudah susahnya minta ampun, maka diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala menjadi 5 waktu. Itu merupakan sebuah tanda kasih sayang baginda besar Nabi Muhammad SAW kepada kita. Maka Allah Subhanahu Wa Taala memfardukan kita sholat 5 waktu. Dan kalau kita lihat, kalau kita berpikir Pak Bu, Allah Subhanahu Wa Taala memerintahkan perintah-perintah yang fardu, perintah-perintah yang wajib melalui malaikat Jibril dan turun sebagai Al-Quran. Akan tetapi perintah sholat Allah Subhanahu Wa Taala langsung berikan kepada baginda besar Nabi Muhammad SAW ketika Isra Mi'raj. Ini menandakan bahwasannya sholat itu merupakan sesuatu ibadah yang sangatlah penting yang harus kita laksanakan. Bahkan Nabi Muhammad SAW bersabda, "Awwalu ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamah as-sholat. Idza sholahat sholaha sa'iru amalih wa idza fasadat fasada sa'iru amalih." Hal yang pertama nanti yang akan dihisab oleh Allah Subhanahu Wa Taala adalah sholat. Ketika sholat tersebut bagus, maka amal yang lainnya akan bagus. Ketika sholat yang kita laksanakan itu jelek, naudzubillah min dzalik, maka amal yang lainnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka dari itu sholat merupakan hal yang terpenting dalam kehidupan kita. Bahkan Pak Bu, di dalam Al-Quran Allah Subhanahu Wa Taala selalu berfirman alladzina yuqimunas sholah, bukan yaf'alunas sholah. Kita beri contoh dalam surah Al-Anfal ayat 2. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman alladzina yuqimunas sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Tanda orang yang beriman itu adalah orang yang mendirikan sholat. Beda orang yang mendirikan sholat dengan orang yang melaksanakan sholat. Konteksnya yuqimunas sholah, bukan yaf'alunas sholah. Karena setiap yang yuqimunas sholah itu pasti yaf'alunas sholah. Tapi tidak setiap yang yaf'alunas sholah itu yuqimunas sholah. Karena ada yang yaf'alunas sholah tidak yuqimunas sholah. Itu logikanya Pak Bu. Orang banyak yang melaksanakan sholat 5 waktu, akan tetapi hasil daripada sholat yang 5 waktu itu kita tidak ada, kosong. Tapi ketika kita yuqimunas sholah, maka kita pasti akan yaf'alunas sholah. Jadi gimana yang dimaksud yuqimunas sholah itu Abi? Yuqimunas sholah, mendirikan sholat, kan as-sholatu imaduddin faman aqomaha faqad aqomaddin wa man hadamaha faqad hadamaddin. Salat adalah tiangnya agama, faman aqomaha, barang siapa yang mendirikan salat. Jadi yang dimaksud tiangnya agama itu adalah yang mendirikan salat. Jadi yang dimaksud mendirikan salat itu apa, Abi? Yang mendirikan salat itu adalah orang, satu orang ketika salat ta'dili arkan, dalam artian rukuknya, sujudnya, kemudian rukun-rukun sholatnya, tumak ninahnya dipakai, itu adalah yuqimunas sholat. Banyak sekarang yang tumak ninahnya ditinggalkan, ta'dili arkannya tidak ada, misalkan. Sehingga kan ada istilah sholat ala Ferrari, saking cepatnya. Kemudian ada istilah sholat ada ala motor Ducati, saking cepatnya itu sholat. Ta'dili arkan tumak ninahnya ditinggalkan, itu bukan yuqimunas sholah. Kemudian apalagi yuqimunas sholah? Yuqimunas sholah adalah hal-hal ketika kita, akhlak-akhlak ketika kita berada dalam sholat, maka kita laksanakan di luar sholat, itu yuqimunas sholah. Contoh, ketika kita sholat, maka harus ditimbulkan sifat tawadhu di dalam diri kita. Karena sholat adalah ibadah mahdhah, ibadah yang langsung hubungan kita dengan Allah. Maka sifat tawadhu tersebut laksanakan di luar sholat, itu yuqimunas sholah. Contoh lagi, disiplin waktu Pak Bu. Kan di Indonesia ada istilah jam karet ya. Ketika kita janjian jam 1, baru datang jam 3.
Padahal disiplin waktu itu termasuk yuqimuna sholah. Coba kita bayangkan sholat zuhur itu jam 12. Ketika kita sholat zuhur jam 11 bisa atau tidak? Tidak bisa. Sholat asar itu jam 3:30 waktunya. Ketika kita sholat asar itu jam 2:30 bisa atau tidak? Tidak. Atau sholat asarnya itu jam 6:30 disatuin sama maghrib bisa atau tidak? Tidak bisa. Ada sifat disiplin waktu, maka disiplin waktu tersebut kita laksanakan di luar sholat. Itu adalah yuqimunas sholah. Maka dari itu Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sekali lagi itu merupakan kasih sayang baginda besar Nabi Muhammad SAW kepada kita semua, sehingga Allah Subhanahu wa taala mewajibkan, memfardukan kepada kita semua bukan 50 waktu sholat, akan tetapi 5 waktu sholat. Kemudian apalagi? Kemudian ketika ini tanda baginda besar Nabi Muhammad SAW, Pak Bu, ketika berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala itu masih memikirkan kita, Pak Bu, selaku umatnya. Kalau kita misalkan ya Pak Bu berjumpa dengan orang yang kita rindukan, orang yang kita sayangi, orang yang sudah lama banget tidak pernah berjumpa dengan kita, suatu hari kita berjumpa, apapun dilupakan. Apapun dilupakan. Allah Subhanahu wa taala adalah kekasih kita semua. Ketika Nabi Muhammad SAW berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala, tetap di dalam hatinya, dalam pikirannya berpikir kita selaku umatnya, Pak. Dalam sebuah keterangan dikatakan bahwasannya pada suatu hari Aisyah radhiyallahu anha bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, malladzi auha ilaika rabbuka idz qala fa auha ila 'abdihi ma auha?" Ya Rasulullah, apa yang diwahyukan kepadamu ketika Allah berfirman, fa auha ila 'abdihi ma auha? Lalu sampaikanlah wahyu kepada Nabi Muhammad apa yang telah Allah wahyukan. Apa yang dikatakan kepadamu, wahai Rasulullah? Kemudian jawab Rasulullah SAW, wahai Aisyah, apakah kamu ingin mengetahui sesuatu yang bahkan tidak diketahui oleh malaikat satupun, tidak diketahui oleh nabi-nabi terdahulu satupun? Iya ya Rasulullah, kata Aisyah radhiyallahu anha. Apa jawab Rasulullah SAW? Rasulullah SAW berkata, di malam Isra Mi'raj, ketika aku dengan Tuhanku hanya berjarak 1 anak panah saja. Dalam artian ketika aku berdekatan dengan Allah, kata Rasulullah SAW, pada malam itu aku bertanya kepada Allah. Aku memohon kepada Allah, ya Allah, kata Rasulullah SAW, Engkau telah menghukum umat-umat terdahulu. Engkau telah menghukum umat-umat Nabi terdahulu. Ada yang dirubah bentuknya. Contohnya seperti kaum Nabi Lut yang dirubah oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi batu. Kemudian ada yang dibinasakan. Contoh seperti siapa? Kaumnya Nabi Nuh dibinasakan oleh banjir yang sangatlah luar biasa. Lalu apa yang kau akan lakukan untuk umatku ya Rabb? Ketika berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala, dalam benak pikiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Pak Bu, tetap memikirkan kita semua selaku umatnya. Apa yang Allah Subhanahu wa taala katakan, teruntuk umatmu ya Muhammad, 1, akan diberikan rahmat di sisi langit. 2, kesalahan-kesalahan mereka akan dirubah menjadi kebaikan. 3, barang siapa yang memanggilku, akan kupenuhi panggilannya. Kemudian barang siapa yang bertawakal kepadaku, akan kucukupi kebutuhannya. Barang siapa yang di dunia ini ada kesalahan, maka kesalahan mereka akan aku ampuni. Dan barang siapa yang di akhirat nanti punya dosa, engkau akan mensyafaati mereka, wahai Muhammad. Itu merupakan sebuah pemberian dari Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada kita selaku umat Nabi Muhammad SAW. Itulah betapa Rasulullah SAW Pak memikirkan kita, mengkhawatirkan kita selaku umatnya. Kemudian dalam riwayat yang lain mengatakan bahwa Rasulullah SAW bersabda, aku memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Rabbi, aku tidak menginginkan ibuku,
Aku tidak menginginkan ayahku. Yang aku inginkan adalah diampuninya dosa umatku. Yang aku inginkan adalah dijauhkannya umatku dari neraka ya Rabbi. Kemudian apa jawab Allah Subhanahu wa taala? Ya Muhammad, selagi ruhnya berada di badannya, maka pintu taubatku selalu terbuka. Innallaha yakbalu taubatal abdi malam yughargir. Allah akan mengampuni dosa-dosa kita selagi ruhnya itu belum sampai kepada ghargharah tenggorokan kita. Kemudian apa jawab Rasulullah SAW? Apalagi ya Tuhanku untuk umatku, kata Allah, tahajud, sholat, istighfar yang mereka lakukan, aku akan terima. Rasul berkata lagi, apalagi untuk umatku ya Rasulullah. Apa yang Allah SWT jawab? Barang siapa yang setelah bulan Ramadan puasa 6 hari di bulan Syawal, maka untuknya terdapat pahala 1 tahun. Maka apalagi setelah itu ya Rasulullah, maka aku akan merahmati semua umatmu wahai Muhammad. Masya Allah. Itu baginda besar kita Rasulullah SAW ketika berjumpa dengan Allah. Beliau selalu memikirkan kita, mengkhawatirkan kita, Pak Bu, selaku umatnya. Mudah-mudahan kita semua menjadi umatnya Rasulullah SAW yang hakiki. Amin. Ya Allah, ya Rabbal Alamin. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dengan kejadian ini, mari kita sama-sama isra'kan raga kita. Mari kita sama-sama mi'rajkan jiwa kita. Isra'kan raga kita, jalankan vertikal ibadah yang ghair mahdohnya lakukan. Dari yang sebelumnya akhlak kita, ibadah kita jelek, dengan wasilah adanya memasuki bulan yang mulia Isra Mi'raj ini, jalankan kejelekan kita, rubah dengan kebaikan. Ibadah kita yang biasanya malas, rubah dengan rajin beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian mi'rajkan jiwa kita, horizontal, vertikal, hubungkan hati kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena kedekatan kita dengan Allah Subhanahu wa taala itulah dengan qalbun salim. Hapus dosa-dosa yang ada di dalam diri kita, di dalam hati kita, supaya kita terhubung dengan Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, begitulah kisah, sedikit tentang kisah Isra wal Mi'raj, kejadian yang luar biasa di mana kejadian tersebut diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'annya, di mana ketika kejadian tersebut Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam sangat mencintai kita, sangat merindui kita, sangat mengkhawatirkan kita selaku umatnya. Dengan wasilahnya ada kajian ini, yuk kita sama-sama cintai, rindui, ingin berjumpa, hadirkan ke dalam hati kita bahwasanya kita semua ingin berjumpa dengan baginda besar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Hisar Global Indonesia memfasilitasi kerinduan kita kepada baginda Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Adanya Hisar Global Indonesia, kami membuka semua perjalanan wasilah-wasilah kita berjumpa dengan makam Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mari Bapak Ibu semuanya yang belum berangkat umroh atau yang sudah berangkat umroh, tetap Pak Bu, ketika kita sudah berangkat umroh, ketika kita pulang lagi ke Indonesia, semakin rindu kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam karena Rasul rindu kita. Yuk, mari kita niatkan dari sekarang dengan wasilah adanya Isra Mi'raj ini. Ya Rob, aku berazam, aku berniat ingin pergi umroh, berjumpa dengan makam Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, menebus rindu kita kepada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kesalahan dan kehilafan itu adalah kesalahan diri pribadi, kebenaran datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Mungkin sekian dari saya. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih untuk Abi Asep Mahmud atas pemaparannya ya, Bapak Ibu sekalian. Mungkin Bapak Ibu sekalian bertanya-tanya nih di dalam hatinya ataupun di benaknya. Mungkin boleh untuk Bapak Ibu sekalian, jika ingin ada yang ditanyakan, bisa aja ditanyakan di kolom komentar ya. Dan untuk menunggu pertanyaan, mungkin
kita bisa juga melihat-lihat ya Bapak Ibu sekalian bahwasannya alhamdulillah di tanggal 20 kemarin dan di tanggal 25 nanti ataupun besok Allah yang dipaparkan oleh Abi Asep Mahmud tersebut, insya Allah kita akan memberangkatkan jamaah kembali di tanggal 25 Januari besok. Jadi apa-apa yang setelah dipaparkan oleh Abi Asep Mahmud tadi, alhamdulillah jamaah dari Hisar Global Indonesia di tanggal 25 Januari nanti bisa mendapatkan keutamaan-keutamaan di spesial Isra Mi'raj tersebut ya Bapak Ibu sekalian. Jadi mungkin Bapak Ibu sekalian yang belum sempat untuk menikmati rasanya diundang oleh Allah Subhanahu wa taala dan untuk berziarah ke makam Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Ini bisa banget Bapak Ibu sekalian, bahwasannya kami juga menyediakan paket-paket di bulan Ramadan salah satunya, dan alhamdulillah sekitar 300 packs itu udah terjual ya. Jadi jangan lewatkan Bapak Ibu sekalian, kalau misalkan Hisar Global itu sudah cukup ataupun lebih dari cukup laku paket-paketnya. Jadi segera Bapak Ibu sekalian untuk bisa booking dari sekarang ya Bapak Ibu sekalian. Nah, mungkin bisa saya bagikan layar. Saya bisa bagi layar ya. Ini ekspansi saya. Jadi ini adalah paket yang masih ready gitu di bulan-bulan yang suci gitu ya. Mas misalnya seperti bulan nisfu Sya'ban ya, siap memasuki bulan Ramadan adalah bulan sebelum, yaitu bulan Sya'ban ya. Jadi ada malam-malam kita di Mekah Al-Mukarramah ataupun di Madinah Al-Munawwarah kita bermunajat, mempersiapkan diri di bulan Sya'ban tersebut ya Bapak Ibu sekalian. Ya insya Allah kita masih spesial di tanggal Februari, tinggal sedikit Bapak Ibu sekalian, dan insya Allah di tanggal 23 Februari juga kita seat kembali gitu ya, untuk di harga 32,9 aja Bapak Ibu sekalian udah terjawab nih bahwasannya saya bisa nih untuk bertemu dengan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam seperti itu. Terus di menyambut bulan puasa juga Bapak Ibu sekalian di tanggal 27 Februari 2025 insya Allah dengan harga yang affordable ataupun harga yang sangat murah selama 10 hari, Hisar Global membuka paket di 31,3 juta aja Bapak Ibu sekalian. Jadi 10 hari pertama itu kita ada di bulan Ramadan di Mekah Al-Mukarramah seperti itu. Terus juga ada hotel yang pakai shuttle ataupun hotel yang bisa jalan, itu pasti ada harganya ya. Kalau di sini di 10 awal bulan Ramadan, 10 hari awal di bulan Ramadan itu perbedaannya hanya sedikit aja ya. Yang satunya itu 31,3, yang keduanya itu 34,8 ya Bapak Ibu sekalian. Dan ini bisa Bapak Ibu sekalian dapat penjelasannya dari itinerary dan lain sebagainya bisa ke saya langsung ya Bapak Ibu sekalian, ataupun bertanya, dan dilanjutkan di bulan Maret ya Bapak Ibu sekalian, di akhir Maret, karena di tanggal 16, 17 terus ada di tanggal
pertengahan bulan Ramadan itu kita sudah sold out Bapak Ibu sekalian, alhamdulillah seperti itu. Dan di 24 Maret juga kita ada sekitar seat 30-an lagi dari 130 seat seperti itu. Nah, jadi jangan lewat. Kalian cukup dengan 35,9 aja Bapak Ibu sekalian bisa menikmati suasana 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Jangan takut kelaparan karena Hisar sendiri sudah include semuanya kecuali visa dan vaksin meningitis ya. Seperti itu. Dan ada juga bulan Maret berangkat dari via Surabaya dari Bandara Juanda. Bapak Ibu sekalian bisa dengan harga yang sama, namun di sini perbedaannya adalah 16 hari, yaitu 1 hari lebih lama di tanggal 24 Maret via Surabaya menggunakan pesawat Lion Air. Insya Allah umroh yang akan Bapak Ibu lancarkan atau jalani menjadi lancar ya. Nah, ini adalah paket-paket yang tersedia di bulan Maret. Setelah bulan Maret pun juga Bapak Ibu sekalian, bulan Syawal, yaitu bulan di akhir season dari umroh ini, karena ketika udah di tanggal 15 ke atas itu kita nggak boleh terbang lagi ke mana ke Mekah ataupun ke Madinah karena untuk sterilisasi untuk program haji di tahun 2025. Nah, itu Bapak Ibu sekalian ada banyak pilihan ya. Ada di tanggal 9 yaitu umroh plus Turki, ataupun di tanggal 11 umroh plus Turki, dan ada di tanggal 9 April itu umroh spesial Syawal dengan bonus kereta cepat 9 hari di harga 32,9 juta aja. Terus juga ada pembukaan paket baru lagi di tanggal 10 April ya Bapak Ibu sekalian dengan harga yang sama di 32,9, dan ini rutenya adalah Jakarta Jeddah baru di Madinah seperti itu. Dan insya Allah akan ditemani oleh salah satu abi kita, Abi Alvan Zulfikar, yakni salah satu tour leader kebanggaan Hisar Global Indonesia juga di tanggal 10 April. Jangan khawatir Bapak Ibu sekalian, kita juga telah menyediakan dari kereta cepat ya seperti itu. Nanti di kebun Hisar juga, kebun yang kerja sama Hisar, itu kita melaksanakan program makan nasi mandi ya Bapak Ibu sekalian. Dan dalam perjalanan juga kita akan diberikan testi ataupun mencoba kuliner khas dari Arab Saudi yaitu Al-Baik ya. Terus juga tidak lupa dengan city tour dan transmitter audio selama Bapak Ibu sekalian berada di Mekah ataupun Madinah. Jadi transmitter audio ini tidak diperuntukkan pada saat umroh aja, tapi saat city tour, saat program ceramah, program yasinan bersama dan lain sebagainya, itu Bapak Ibu sekalian bisa mendapatkan maaf Ibu, ada yang seperti itu. Oke, Masya Allah, semoga dimudahkan untuk bisa umroh bersama Hisar Global. Abi mohon dibagikan flyer-nya agar bisa diinfokan ke teman atau bisa ambil. Nanti saya kirimkan ke
grup kajian hisar global, jadi jangan sampai terlewatkan juga. Bahwasannya paket hisar global ini sekarang sudah cepat habisnya gitu ya. Terus Masya Allah dari Pak Suryanto, semoga mendapatkan undangannya umroh kembali sekeluarga bersama Hisar Global lagi. Amin, amin ya robbal alamin. Insya Allah ya, jangan lupa juga Bapak Ibu sekalian, Hisar Global juga sudah memiliki program haji ya, Bapak Ibu sekalian, Haji Plus. Jadi untuk perizinan Hisar Global tentang haji ini sudah dibuka ya Bapak Ibu sekalian. Jadi jangan khawatir untuk program haji, bisa langsung tanya-tanya aja ke saya ataupun abi-abi yang ada di asrama masing-masing, bisa langsung ditanyakan. Seperti itu ya Bapak Ibu sekalian. Terus juga ada satu paket umroh plus Turki aja gitu. Plus Turki aja. Jadi insya Allah umroh Turki ini selama 10 hari di tanggal 19 April nanti ke 3 kota yang dan kota tempat yaitu Bursa dan Kapadokia Bapak-Ibu sekalian. Jadi lewatkan kita bisa menikmati keindahan kota Turki, dan tempat-tempat ikonik di sana. Dan jangan lupa nanti insya Allah kalau bersama Hisar Global Indonesia kita full ziarah seperti itu Bapak Ibu sekalian. Jadi nggak ada tuh yang namanya kita ke apa namanya, pabrik-pabrik dan lain sebagainya seperti itu. Dan ini bisa Bapak Ibu ambil di. Assalamualaikum Abi Lutfi, saya izin keluar duluan ya. Jadi harus pulang besok pagi. Saya berangkat ke sore. Ya seperti itu ya Bapak Ibu sekalian. Nah insya Allah juga ada kado spesial dari Hisar Global Indonesia untuk menyambut Idul Fitri. Jadi Hisar Global Indonesia mengeluarkan paket termurahnya, yaitu 26 jutaan sesuai dengan arahan dari Kemenak sendiri, yaitu anjuran bahwasannya satu travel itu mengeluarkan paket yang harga normal, yang fasilitasnya mumpuni dan lain sebagainya, itu di kisaran harga di 26 jutaan. Jadi jangan lewatkan Bapak Ibu sekalian, paket 26 juta all in dari Hisar Global Indonesia ini bisa Bapak Ibu tawarkan kepada sanak saudara dan bisa menjadi hadiah dari Bapak Ibu sekalian untuk orang yang dicinta. Ya, seperti itu. Jangan lupa Bapak Ibu sekalian bahwasannya kami sebagai Hisar Global Indonesia itu mendukung dari dakwah Yayasan Tafis Sulaimania. Pun juga kajian kisah ini, kajian spesial travel Hisar Global akan didukung oleh abi-abi dari Yayasan Tafis Sulaimania untuk memberikan ceramah-ceramah, memberikan ilmunya kepada Bapak Ibu sekalian. Jadi insya Allah Bapak Ibu sekalian bisa mendapatkan ilmu-ilmu yang lebih banyak ya. Seperti itu. Mungkin segitu aja dari kami, Bapak Ibu sekalian, untuk kajian malam hari ini. Insya Allah minggu depan dan minggu-minggu selanjutnya kita akan membahas tema yang lebih variatif dan sudah sudah terjadwal ya. Jadi setiap Jumat malam di jam 8 malam kita akan mengadakan Zoom kajian kisah. Seperti itu Bapak Ibu sekalian. Jadi jangan lewatkan, setiap hari dijadwalkan kalau bisa Bapak Ibu sekalian untuk di jam 8 di hari Jumat
itu jam-jamnya enak untuk istirahat ya Bapak Ibu sekalian, karena besok harinya menyambut hari libur ya. Ya, seperti itu. Jadi jangan lewatkan Bapak Ibu sekalian, dan jangan lupa daftar umroh dan haji melalui siapa? Melalui Hisar Global Indonesia. Saya pamit undur diri. Saya Abi Lutfi, pamit undur diri. Saya ucapkan terima kasih banyak untuk atas waktunya. Bapak Ibu sekalian, wabillahi taufiq wal hidayah. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamun alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Lillahi ta'ala al-Fatihah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih Bapak Ibu sekalian atas waktunya. Amin sama-sama. Sampai.